Shalom, selamat malam. Shalom home. Luar biasa ya. Puji Tuhan, teman-teman senang hari ini bisa bersama dengan teman-teman home di tempat ini ya. Pastor Peter tidak ada bersama dengan kita ya. Saya berteman baik dengan Pastor Peter dan kami punya persahabatan, pertemanan yang sungguh-sungguh membangun satu sama lain. Nah, tidak kenal maka tidak sayang, bukan? Ya. Jadi malam hari ini saya ingin memperkenalkan diri. Saya Gilbert Christian, ya, Kristen banget ya, karena namanya Christian ya. Ya. Nah, puji Tuhan, Tuhan panggil saya menjadi seorang hamba Tuhan setelah saya 2 tahun menjalani kuliah di sebuah universitas di Jakarta. Sebenarnya panggilan itu sudah ada dari masa kecil saya. Tapi saya harus menjalani 2 tahun sekolah Tuhan sampai akhirnya Tuhan mengizinkan saya masuk di dalam sebuah seminari di Kota Batu, Jawa Timur. Nah, puji Tuhan sekarang saya melayani di sebuah gereja ya, GKKK, gereja kok kayaknya karismatik. Ya, bukan ya? Saya melayani di sebuah gereja bernama GKKK atau Gereja Kristen Kalam Kudus dan fun fact bahwa selama sekitar 7-8 tahun ya saya berjemaat di sebuah gereja GBI di Gading Serpong, Tangerang, dan saya bersyukur itu menjadi bagian dari perjalanan iman saya. Jadi kalau ketemu teman-teman GBI itu rasanya seperti sahabat, seperti keluarga sendiri, dan saya senang malam ini bisa bersama-sama dengan kita semua. Bolehkah kita berikan tepuk tangan buat Tuhan? Haleluya. Teman-teman sekalian, malam hari ini saya diberikan sebuah tema yang penting sekali sebenarnya di dalam kehidupan kita sebagai seorang anak muda. Apalagi kita setiap hari kita bukan hanya sekedar berkomunikasi, tapi kita juga sebenarnya sedang saling menajamkan seperti besi menajamkan besi. Demikianlah manusia menajamkan sesamanya. Setiap hari kita bertemu dengan orang di dalam waktu Tuhan, di dalam perkenanan Tuhan. Dan sungguh-sungguh Tuhan mau kita menjadi the right man on the right place, on the right time. Sampai akhirnya kita boleh ambil bagian, diperkenankan mengambil bagian di dalam rencana Tuhan yang dahsyat bagi kehidupan orang-orang percaya. Nah teman-teman, ya bisa next slide. Ya, waktu saya persiapan khotbah ini saya ingat sebuah momen ya, di mana saya itu tinggal di rumah di Tangerang ya waktu selama saya kuliah dan saya sekolah. Dan rumah tempat saya tinggal itu adalah rumah tante saya yang punya taman begitu besar, punya taman yang begitu luas ya, luas banget malahan ya. Jadi di taman itu bukan hanya ada tanaman-tanaman biasa, tapi tanaman-tanaman hias, bunga-bunga yang cantik, termasuk satu pohon bernama, kalau orang bilang di sana pohon namanya pucuk merah. Nah inilah gambarnya. Mungkin teman-teman di rumah juga punya ya, karena pohon ini sebenarnya gampang kita ketemu dimanapun kita berada ya. Nah satu kali waktu taman ini ya, setiap bulan taman ini dirawat oleh seorang tukang kebun ya, yang profesional, yang mumpuni ya. Setiap bulan pohon ini dirawat, sungguh-sungguh diberikan pupuk, pengairan yang cukup dan luar biasa. Satu kali saya melihat tukang kebun itu memotong pohon ini dari atas sampai bawah dan sampai habis begitu ya. Saya pikir ini kenapa? Pohon sudah cantik-cantik tapi dipotong sampai habis begitu kan. Akhirnya saya memberanikan tanya, Mas ya, karena orang Jawa ya, Mas kenapa pohonnya kok dipotong sampai habis begini begitu ya. Apakah ada yang salah dari pohon ini begitu ya. Tapi tukang kebun itu berkata, tidak Mas, justru karena pohon ini dipotong, pohon ini akan bertumbuh dengan lebih baik. Pohon ini akan punya nutrisi yang lebih baik daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya pohon ini gampang kena hama, waktu dia semakin dipupuk, dia dipotong, dia dibersihkan, pohon ini akan menjadi pohon yang cantik dan indah. Nah teman-teman sekalian, saya merenungkan bahwa pertumbuhan itu adalah sebuah hal yang logis dari
sebuah penanaman. Katakan pertumbuhan dan penanaman. Pertumbuhan dan penanaman. Ya, orang yang menanam sesuatu pasti mengharapkan itu akan bertumbuh. Ya, orang yang menanam sesuatu pasti mengharapkan adanya sebuah pertumbuhan, ya kan? Kalau kita tanam pohon, kita berharap menuai buah atau paling enggak menuai bunga yang cantik, betul gak? Kalau kita zaman-zaman sekarang nih lagi happening itu soal trading ya. Trading. Kalau teman-teman taruh uang di aplikasi trading teman-teman, apa yang teman-teman harapkan? Apakah teman-teman berharap kalau uang itu malah jadi turun value-nya, ataukah teman-teman berharap value-nya lebih naik dan teman-teman untung? Untung bukan? Ya, siapa di sini yang trading? Ada? Wah. Nah, atau teman-teman, kalau teman-teman kerja ya, kalau teman-teman kerja di sebuah tempat, apa yang teman-teman harapkan? Gaji yang naik, kayaknya muka-mukanya gaji 2 digit semua di sini. Amin ya? Amin, amin aja ya. Ya. Nah teman-teman, saya bersyukur ya bulan ini gereja kita itu berbicara tentang sebuah tema yang sangat penting, yaitu upgrade atau kehidupan yang meningkat ya. Biarlah bulan ini kita itu boleh tangkap sesuatu pesan Tuhan dan kita sungguh-sungguh boleh hidupi. Saya yakin bahwa hati gembala, hati pastor di sini tidak salah. Karena semakin berkembang zaman, semakin berkembang pula kebutuhan dan di dalam kehidupan setiap jemaat. Mari kita membaca firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Saya diberikan teks ini dan teks ini luar biasa. Saya juga diberkati waktu saya mempersiapkan khotbah ini ya. Saya akan bacakan untuk kita semua, teman-teman sekalian boleh memperhatikan di dalam Alkitabnya atau Alkitabnya masing-masing ya. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Katakan bertumbuh ke arah Kristus. Bertumbuh ke arah Kristus. Siapa mau bertumbuh ke arah Kristus hari ini? Siapa mau jadi anak-anak muda yang jadi teladan? Siapa mau jadi anak-anak muda yang jadi dampak? Boleh berikan tepuk tangan. Saya yakin anak-anak home, ya teman-teman home pasti akan jadi dampak dimanapun kita berada. Hari ini kita akan belajar dan merenungkan beberapa bagian dari firman Tuhan. Ya, boleh next slide, teman-teman multimedia. Yang pertama kita perlu tahu teman-teman, kalau bicara tentang upgrade ya, kita pasti kenal istilah ini dari gadget, handphone ya, atau perkembangan teknologi ya. Mungkin yang tadinya cuma versi 1 ya, softwarenya berkembang jadi versi 2 ya. Saya lihat khotbahnya Pastor Peter itu minggu lalu dari iPhone 1 hari ini sampai iPhone 17. Ya walaupun kita juga masih menghayal ya, beli enggak ya, bisa beli enggak ya, begitu ya. Nah, fun fact-nya teman-teman, semakin kita upgrade ya, next, semakin kita upgrade, semakin berfungsi dengan baik. Katakan upgrade dan berfungsi dengan baik. Upgrade itu hal yang baik sekali teman-teman. Upgrade akan menolong kita supaya kita punya sesuatu yang fresh, up to date. Ada sesuatu yang meningkat dari hidup kita. So, yang menjadi pertanyaan, teman-teman hari ini upgrade gak? Boleh tanya sebelahnya, kamu upgrade gak? Hari ini teman-teman ada masalah sebenarnya di dalam dunia kita, apalagi anak-anak muda ya. Kalau mendengar kata Kristen. Next slide. Apa yang ada di pikiran teman-teman waktu teman-teman dengar kata ini?
Tahu-tahu itu orang itu ya, gerejanya itu ya, di situ ya. Suka menggosip orang. Suka patatoi orang. Jadi simpanan itu, jadi simpanan. Oh my God ya. Apa yang ada di dalam pikiran kita teman-teman waktu kita dengar kata Kristen ya. Waktu dengar kata ini kita itu rasa nyaman atau kebalikan ya. Kadang kita itu sebenarnya sungkan juga ya. Mendeskripsikan kata ini begitu ya. Karena sebenarnya maknanya tidak sesuai dengan arti aslinya. Terkadang kita merasa orang Kristen itu justru adalah orang yang sangat menyakiti kita. Orang Kristen itu justru kadang-kadang orang yang paling merendahkan kita. Makanya sebenarnya dalam bagian ini saya ingin ajak setiap kita berpikir sedikit. Apa maknanya sih upgrade karakter buat kita? Teman-teman, ada sebuah tujuan ilahi yang sebenarnya Tuhan ingin lakukan dalam hidup semua anak-anak muda, orang-orang percaya. Yaitu next, Tuhan mau kehidupan kita itu jadi dampak untuk orang lain. Katakan jadi dampak. Makanya karakter kita itu selalu connect dengan relasi kita dengan orang lain. Karakter kita akan mencerminkan siapa yang ada di dalam kita. Kalau kita bawaannya iri terus, tersinggung terus. Sedikit salah, gak mau jadi dekat kau deh. Orang lain yang beli kulkas kita yang kedinginan ya kan. Bagaimana tahu wah. Terus kita bilang bisa ji itu ku beli. Kau 1 pintu toh, saya 5 pintu maka. Bisa aja beli yang lebih bagus. Bagaimana kemuliaan Tuhan itu bisa terpancar lewat hidup kita. Kalau kita punya karakter seperti itu. Katakan karakter itu penting. Katakan karakter itu penting. Maka kita sepakat teman-teman dalam bagian ini. Pembentukan karakter kita adalah sebuah perjalanan. Amin. Dalam perjalanan ada begitu banyak hal yang terjadi. Ya. Kadang bisa mogok, ya. Kadang kita juga bisa emosi karena hal-hal yang kita tidak inginkan itu malah terjadi. Kadang-kadang kita juga bisa meleset dari tujuan kita. So, kalau kita lihat Alkitab teman-teman, tentang topik ini ya, sebenarnya kita bukan cuma bicara tentang modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku itu seperti ini. Tadinya jahat, sekarang baik. Ya, itu cuma modifikasi perilaku teman-teman. Waktu kita bicara tentang upgrade your character, sebenarnya Alkitab itu selalu connectkan message ini dengan maturity atau dewasa secara rohani. Katakan dewasa secara rohani. Next slide. Ya. Kalau kita bicara tentang upgrade karakter kita, sebenarnya Alkitab itu selalu connectkan message ini dengan maturity atau kedewasaan. Next slide lagi. Ya. Dewasa rohani itu bicara soal apa? Soal seluruh aspek hidup kita itu growing up. Makanya next slide. Karakter dibentuk dari pola hidup. Pola hidup dibentuk dari pola berpikir. Waktu kita lahir baru, percaya Tuhan Yesus, gak stop sampai di sana. Katakan gak stop sampai di sana. The game is not over. Ada sebuah proses perjalanan. Day by day. Bulan demi bulan, minggu demi minggu, tahun demi tahun. Proses untuk apa? Perjalanan untuk apa? Semakin mengasihi Tuhan. Tadinya kalau kita ketemuan cuma bagosip. Bicara, kok tahu itu lipstiknya kurang merah kurang menyala. Menyala punya saya. Kok tahu itu celananya, kurang mahal itu kurang mahal. Punya aku lebih mahal, begitu ya. Tadinya suka gosip, sekarang berubah. Kalau ketemuan itu cool, bicara kebaikan Tuhan, amin. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Yang tadinya kalau marah aja iblis itu sampai minder. Takutku saya begitu. Sekarang berubah. Kalaupun ada orang yang menyakiti kita, kita bisa berkata Tuhan berkati. Aku mengasihi kamu. Amin, ada amin? Kok aminnya kayak menghidupi sekali gitu ya. Nah teman-teman, tapi gampang gak sih? Gak gampang. Tidak semudah itu Ferguson ya.
Kadang proses Tuhan itu harus menyayat-nyayat hati kita, betul? Proses Tuhan itu kadang-kadang menempatkan kita di sebuah situasi. Kita itu gak suka dengan proses Tuhan. Dan gak mau ada di sana. Tapi Roma 8 ayat 28 berkata, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi siapa? Setiap kita yang percaya dan dipanggil sesuai dengan rencananya. Amin. Jadi upgrade karakter itu bukan cuma soal momentum modifikasi perilaku sekali. Bukan. Upgrade your character bicara soal perjalanan hidup di dalam proses pengudusan bersama dengan Tuhan setiap hari. Amin. Makanya kita bisa lihat pesan yang sangat kuat dari apa yang Paulus sampaikan hari ini kepada jemaat di Efesus dan kepada semua kita hari ini, bahwa upgrade our character, tujuannya, next slide, adalah kesatuan iman, ya, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan bertumbuh maksimal dalam Tuhan. Itu tujuan kita untuk upgrade karakter kita. All for the glory of God. Soli Deo Gloria. Tapi teman-teman, saya percaya ya bahwa karakter kita bukan hanya sesuatu yang berdampak kepada orang lain, ya. Next slide. Jauh sebelum karakter itu berdampak untuk hidup orang lain, sebenarnya karakter sedang menggambarkan siapa kita sebenarnya. Kita harus jujur, teman-teman. Waktu kita berkata kita mau upgrade karakter kita, masuk di dalam proses Tuhan, dalam pertumbuhan karakter kita, sebenarnya kita lagi lawan natur kita yang sebenarnya, ya kan? Kalau kita lihat bagian firman Tuhan ini sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di kota Efesus. Surat Paulus ini bukan ditunjukkan untuk mendamaikan orang bertengkar, surat ini bukan ditulis untuk hal-hal yang lain, tapi surat ini ditujukan untuk orang-orang percaya. Orang-orang percaya kita perlu garis bawahi itu. Supaya apa? Supaya hidup mereka berpusat kepada Tuhan. Gak perlu lagi yang lain. Kalau kita tahu mungkin ya, kita sering dengar mungkin kota Efesus itu adalah kota yang besar, yang metropolitan. Di sana ada pusat penyembahan berhala yang sangat terkenal. Jadi sebenarnya surat Efesus ini adalah surat yang Rasul Paulus tujukan supaya hidup jemaat itu berpusat kepada Tuhan. Katakan berpusat kepada Tuhan. Ini perlu kita garis bawahi. Next slide. Injil bukan cuma diberitakan untuk orang yang tidak percaya. Tapi Injil juga ternyata harus menjadi dasar hidup orang-orang percaya. Katakan Injil harus menjadi dasar hidupku. Nah, teman-teman, konteks pada waktu itu adalah orang-orang di Efesus itu berhadapan setiap hari dengan orang-orang yang melakukan praktek sihir, mantra, penyembahan berhala dan lain sebagainya. Ya, orang-orang yang baru percaya itu dikelilingi oleh kehidupan lama mereka yang sebenarnya. Ya. Paulus tahu ada kemungkinan orang-orang ini balik lagi ke sana. Tadinya sudah ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada kemungkinan lagi balik ke sana. Tadinya sudah berkata-berkat, bisa kemungkinan juga pakai mantra-mantra lagi. Ya. Makanya di tengah-tengah situasi ini, Paulus mau menanam sebuah dasar yang kuat, yaitu Kristus kepada jemaat di Efesus. Supaya apa? Supaya orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, masuk dalam proses Tuhan, terus dewasa, terus hidupnya berpusat pada Tuhan, dan tidak goyah akan imannya kepada Tuhan. Bukankah itu yang terjadi dalam hidup kita hari ini, bukan? Ada begitu banyak hal-hal yang bisa mendistraksi iman kita. Ada begitu banyak hal yang bisa menggoyahkan iman kita. Pergumulan kah, masalah kah, atau segala sesuatu kenikmatan dunia. Hari ini, message ini adalah untuk setiap kita bahwa Tuhan mau hidup kita berpusat kepada Dia. Bukan kepada apa yang dunia ini bisa berikan. Kita sering bilang, wah, saya mau jadi seperti Kristus. Ya, saya mau hidup rendah hati, saya mau hidup rajin doa, rajin baca Alkitab dan lain-lain. Kira-kira itu baik gak? Oh, itu baik sekali. Ya. Bahkan kita mungkin berkata ya waktu sekolah, maukah dia seperti Daud, tawa yang jago,
yang rendah hati, mau deh seperti Musa yang hatinya baik. Baik gak? Baik sekali. Apakah itu salah? Tidak salah teman-teman. Tapi pertanyaannya, next, apakah kita bisa melakukannya? Apakah kita bisa menjadi seperti Daud? Apakah kita bisa menjadi seperti Samuel? Apakah kita bisa seperti Musa? Apakah kita bisa seperti orang-orang tokoh-tokoh di dalam Alkitab? Bisa nggak kita seperti itu? Orang-orang Israel itu teman-teman menerima 10 hukum yang sangat penting, yang menjadi fondasi yang Tuhan berikan kepada hidup mereka. 10 hukum ini sampai hari ini masih dipegang oleh orang-orang Israel. Dan apa yang Tuhan perkatakan kepada mereka? Peganglah ini menjadi dasar supaya mereka tetap di jalan yang benar, tidak ke kanan dan tidak ke kiri, tetap lurus. Tapi pertanyaannya, apakah Israel hidup lurus terus di hadapan Tuhan? Setelah 10 hukum itu diberikan, apakah hidup Israel itu semakin baik? Tidak. Malah kehidupan Israel itu berulang kali jatuh di dalam dosa, berulang kali jatuh di dalam penyembahan berhala, berulang kali jatuh tidak mengandalkan Tuhan, berulang kali jatuh meninggalkan Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka. Makin parah. Padahal mereka itu sudah lihat pertolongan Tuhan. Mereka sudah lihat Tuhan buat mujizat tiap hari. Tiang awan ada, tiang api ada, mau makan ada Tuhan sediakan. Perlu daging Tuhan kirimkan burung puyuh. Setiap hari hidup mereka penuh dengan mujizat. Kurang apa? Mereka diberikan hukum, aturan. Tapi pertanyaannya kenapa? Mereka justru hidupnya itu jatuh bangun terus di dalam dosa. Kenapa mereka pergi menyembah berhala itu berulang-ulang kali? This is the main point. Karena masalah yang terbesar itu, masalah besar itu adalah hati kita. Katakan hati saya. Alkitab kasih kita clue, Amsal 4 ayat 23 next. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Tuhan tidak bilang jaga kok hatimu, sederhana saja. Tidak. Tuhan bilang jagalah hatimu dengan apa? Segala kewaspadaan. Karena dari sana apa? Terpancar kehidupan. The heart is the center. Hati kita perlu dijaga bukan dengan biasa-biasa, tapi dengan segala kewaspadaan. Kalau kita jaga barang kita yang paling mahal, kita masa mau pi buang-buang dia. Kita akan jaga kemanapun, kita akan lindungi. Alkitab juga kasih kita clue yang kedua, next slide. Sebab dari hati orang timbul pikiran jahat, percabulan, percurian dan pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan dan kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. See, betapa hati kita punya pengaruh besar di dalam kehidupan kita. Apa yang ada di dalam hati kita, itulah yang akan memerintah kita. Setiap hati selalu punya tahta. Kenapa sih orang itu suka bohong? Kenapa sih orang itu suka korupsi? Kenapa sih orang itu suka berkata-kata kotor? Kenapa orang itu bisa kecanduan pornografi? Kenapa? Melayani, yes. Ikut Tuhan, yes, puluhan tahun. Tapi kenapa pertanyaannya? Orang itu masih suka bohong, masih suka iri, masih suka berkata kotor. Simple jawabannya. Hati kita sudah berubah arah. Next, the heart of the problem is the problem of the heart. Ternyata bahaya dan masalah terbesar kita bukan dari luar, tetapi dari dalam. Kenapa orang-orang penting itu sudah bersumpah di atas Alkitab bisa korupsi? Karena hatinya sudah cinta uang. Dia tidak rasa cukup sama berkat Tuhan. Firman Tuhan katakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya.
susah payah pun tidak akan pernah bisa menambahinya. Tapi karena hati mereka sudah cinta kepada uang, dengan gampang disumpah di atas kitab manapun, di atas buku menu pun, mereka akan tetap korupsi. Karena hati mereka sudah berubah arah. Mereka gak lihat lagi Tuhan, mereka lihat dunia dan segala kenikmatannya. Hati kita sudah tidak lagi cinta Tuhan. Hati kita sudah tidak lagi mengasihi Tuhan. Korupsi akhirnya bukan lagi sesuatu hal yang menakutkan buat mereka, tapi hal yang mereka betul-betul nikmati, ya, untuk keuntungan mereka sendiri. So, masalah besar di dalam upgrade our character sebenarnya adalah motivasi hati di dalam hati kita. Dengan kita bilang kita mau rendah hati, mau sopan, rajin doa, rajin baca firman, sebenarnya teman-teman ada sebuah standar yang kita mau capai dengan kekuatan kita sendiri. Apakah kita bisa benar-benar rendah hati? Apakah kita bisa benar-benar sopan? Apakah kita betul-betul bisa jujur? Kebenaran ini perlu kita sadari bahwa kita ini bobrok, sebobrok-bobroknya. Kalau pakai gambaran baterai health di dalam handphone kita, baterai health kita itu sudah kurang dari 79%, yang artinya berbahaya sekali buat HP kita. Ya. Kejatuhan manusia dalam dosa itu merusak, next slide, dan merasuk kehidupan kita. Kadang-kadang kita heran, kenapa anak kecil bisa berbohong? Jengkelku saya. Kenapa dibohongi kak? Kadang kita heran kenapa orang baik itu bisa berubah jadi jahat. Kenapa kawan bisa berubah jadi lawan. Dulu baiknya sekarang ini deh kayak iblis kok. Baru-baru ini kita lihat juga satu orang dimutilasi sampai berapa puluh bagian. Kenapa bisa? Padahal orang ini adalah orang yang suka aksi sosial. Orang yang baik sekali. Tapi kenapa? Ini semua manifestasi hati yang sudah berubah arahnya. Hati yang sudah self-centered. Yang mencintai dunia, mencintai dirinya sendiri. Tidak lagi cinta Tuhan. Dan yang paling penting, hati ini sudah kehilangan Kristus sebagai raja di atas segala raja. Bukan lagi Kristus yang menjadi raja. Uang, kenikmatan, prestasi, pencapaian. Dan akhirnya kita alih-alih mau berusaha jadi baik, kita malah akhirnya mau mencapai sebuah standar dengan usaha kita. Dan yang tidak kalah penting, karakter kita akhirnya bisa membuat kita sombong dan hancur kalau kita punya cara seperti itu. Waktu kita bilang kita rendah hati, ya kita akan berkata, baikku saya tadi ku kasih uang itu, tadi orang itu 100.000, itu kodong 2.000 jadi kasih, tukang parkir. Besar kepala. Tapi kalau kita tidak bisa lakukan itu, aduh, hati kita hancur teman-teman. Aduh, berdosaku saya. Sudah mah deh, tidak mau lagi rohani-rohani deh. Tidak bisa kak begitu kodong. Putus asa maka. Sudah mikut coba sabar, jekel tema lagi. Sudah mah deh jami terlalu rohani-rohani. Hati kita hancur. Karena kita tidak bisa penuhi standar itu. Jadi kesimpulannya, kita tidak mungkin bisa upgrade karakter kita dengan usaha kita sendiri. Katakan tidak bisa dengan usahaku. Karena ujung-ujungnya kalaupun kita dalam tanda kutip berhasil, kita pasti akan sombong. Tapi kalau kita gagal, hati kita akan hancur. Sehancur-hancurnya. Dunia akan selalu membawa kita kepada sebuah pemikiran. Kalau identitas kita, berhasilnya kita, suksesnya kita, dasarnya itu performance. Apa yang bisa saya tampilkan? Itu akan membuat saya diberkati. Atau bisa juga karena silsilah keluarga kita, suku kita, ya,
latar belakang keluarga kita, koneksi sosial kita. Makanya ndak heran, orang ini kalau terluka sekali. Bukan main terlukanya, karena dia menggantungkan sebuah standar kepada standarnya sendiri. Apa yang bisa dia lakukan, itulah yang menjadi standar hidupnya. Sebenarnya teman-teman, secara tidak langsung kita mau bilang, saya lebih cinta saya daripada saya cinta Tuhan. Padahal, next slide, upgrade your character bukan tentang menjadi lebih baik, tapi tentang hidup kita yang terus dituntun dan diarahkan oleh Tuhan. Upgrade your character bukan tentang menjadi lebih baik, tapi tentang hidup kita yang terus dituntun dan diarahkan kepada Kristus. Apakah mengikuti Tuhan itu selalu enak? Enggak. Saya sudah katakan tadi, ikut Tuhan kadang-kadang harus menyayat hati, ikut Tuhan kadang-kadang harus bergumul sendirian, ikut Tuhan kadang-kadang harus berjuang dengan sendirian, tidak ada orang yang peduli. That's the reality. Ikut Tuhan, tidak ada yang enak. Tapi gembala yang baik akan selalu menuntun kita kepada jalan yang benar. Maka teman-teman semua, Injil, next slide, selalu berkata bukan tentang apa yang bisa kita perform, tapi salib Kristus yang sudah melakukan sebuah hal yang berharga, dan itulah yang menjadi identitas setiap kita. Identitas kita tidak ditaruh kepada kesuksesan, keberhasilan. Identitas kita ditaruh kepada karya salib Kristus yang sudah mengasihi saya, yang sudah mengasihi setiap saudara, yang sudah mengasihi setiap kita semua. Kalau ini yang menjadi fondasi perubahan karakter kita, mau dunia berubah, mau dunia hancur, kita akan tetap hidup dalam integritas. Karena kita tahu identitas kita bukan karena apa yang kita lakukan, tapi identitas kita berdasar kepada apa yang sudah Kristus lakukan di atas kayu salib. And that's enough. Kalau identitas kita adalah Kristus dan karyanya, direndahkan pun asal Tuhan dimuliakan. Kasih maka Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya menderita sekalipun, tidak punya siapa-siapa, asalkan untuk kemuliaan Tuhan, I will do it for you. Apa yang kita lakukan akhirnya menjadi sebuah fruit, buah. Bukan sesuatu yang kita harus capai. Injil memberikan kepada kita sebuah identitas yang dasarnya bukan kepada apa yang kita lakukan, tapi apa yang sudah Kristus sudah lakukan buat kita. Disinilah kita bisa rasa secure. Kita secure bukan karena dunia baik, keuangan baik. Kita secure bukan karena semuanya aman dan lancar. Kita secure karena kita punya Kristus dan karya salibnya cukup buat kita. Sehingga teman-teman, perubahan karakter kita itu didorong oleh motivasi itu, bukan dengan paksaan. Perubahan itu dasarnya kasih. Saya ingat film Sore itu ada sebuah quotes. Orang berubah itu karena dicintai, ya. Perubahan karakter kita bukan untuk mencapai sesuatu, bukan. Bukan juga supaya lebih dikasihi atau lebih dihormati, bukan. Justru perubahan karakter kita terjadi karena kita sudah dikasihi oleh Kristus. Karena kita sudah ditebus oleh Kristus. Karena kita sudah merasakan kasih-Nya, jamahannya, and that's enough. Punya Kristus dalam hidup kita, keadaan boleh berubah, zaman boleh berubah, semua orang boleh berubah. Tapi saya punya Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Dia Tuhan yang tetap sama dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Apa yang kita lakukan akhirnya menjadi sebuah respon kasih, bukan cara untuk mendapatkan lebih banyak kasih. Hati kita akhirnya penuh sukacita, tidak ada beban. Walaupun di sekeliling kita itu berpotensi untuk membebani kita.
Kalau kita bisa rendah hati, karena kita melihat Kristus yang sudah lebih rendah hati, memberikan dirinya buat kita. Kalau kita bisa mengampuni, karena kita lebih dulu rasa pengalaman diampuni sama Tuhan. Betapa luar biasanya pengampunan Tuhan buat hidupku. Kalaupun kita bisa setia, itu karena kita lihat kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Yang besar, sekalipun kita sering berubah setia. Kalaupun kita bisa menjaga kata-kata kita, itu pun karena kita belajar dari Tuhan. Yang walaupun di dalam situasi terendahnya, dia bisa berkata, Bapa, ampunilah mereka yang sudah menganiaya aku. Rasul Paulus menutup perikop ini dengan sebuah kata-kata yang sangat indah. Boleh next slide? Next slide lagi. Dari dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya. Menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota dan membangun dirinya di dalam kasih. Lihat. Kalau pertumbuhan karakter itu asalnya dari Tuhan, semua tersusun dengan rapi dan kita akan melakukannya. Dan kita akan terbangun diri kita. Karena apa? Karena ada kasih. Karena ada Kristus yang memerintah dalam hati kita. Bukan kemampuan kita, bukan skill kita, bukan prestasi yang bisa kita berikan, yang bisa kita capai. Kita bisa berubah dari Dia. Makanya Roma 11 ayat 36 berkata, next yang sebelumnya, slide sebelumnya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita baca ayat ini sekali lagi. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan menolong kita menjalani hidup yang tidak gampang hari-hari ini. Dengan sebuah perubahan karakter yang datangnya bukan dari apa yang kita usahakan. Tapi apa yang Kristus sudah kerjakan. Itu yang mengubahkan hati. Akhirnya kita punya kehidupan yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Bukan karena kita mau mencapai sebuah standar, tapi justru karena Kristus sudah memenuhi standar itu. Makanya kita bisa melakukannya dengan hati yang penuh dengan sukacita. Amin. Siapa mau jadi anak-anak yang karakternya serupa dengan Kristus? Amin, haleluya. Boleh kan berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri teman-teman sekalian.